Ya, selamat malam buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang tergabung dalam UCB. Nah, malam hari ini sebenarnya saya gantikan Pak Yeristo karena Pak Yeristo kebetulan ada tugas. Malam ini saya ingin membicarakan mengenai satu hal. Kadang-kala kita itu bertanya ya, apakah Tuhan itu mau pakai kita sih sebagai alatnya apa enggak? Kadang itu menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Apakah benar sih Tuhan itu mau pakai saya sebagai alatnya? Dan itu juga terjadi dalam diri saya. Saya kadang juga bertanya, Tuhan, apa kamu mau pakai saya sebagai alatmu? Nah, UCB itu adalah sebuah pelayanan, salah satu pelayanan Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi alat buat Tuhan. Untuk itu, saya tertarik dengan satu pelayanan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini rasul favorit saya. Kalau dilihat dari latar belakangnya, Rasul Paulus ini murid Tuhan Yesus yang pandai. Dia ahli dalam hukum Taurat mestinya. Dan dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berpendidikan dan dia mempunyai kewarganegaraan Romawi yang saat itu merupakan suatu kewarganegaraan yang banyak diidam-idamkan orang, sehingga orang tuh kalau punya kewarganegaraan Romawi dia punya keistimewaan khusus. Nah, salah satu pelayan Rasul Paulus yang membuat saya tertarik adalah pelayanan dia pada jemaat Kolose. Di jemaat Kolose itu, saya menjumpai beberapa hal yang istimewa. Yang pertama, berdirinya gereja di Kolose itu merupakan wujud anugerah Tuhan yang diberikan pada Paulus di dalam pelayanannya. Dalam pelayanannya kita tahu ya Paulus banyak mengalami penderitaan dan jemaat Kolose ini bisa berdiri, ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk Rasul Paulus. Dan yang kedua yang membuat saya ini agak heran pada waktu saya baca adalah ternyata Paulus ini nggak pernah loh ke Kolose. Kan aneh kan? Jemaat Kolose itu anugerah Tuhan bukan buat Paulus, tapi Paulus sendiri nggak pernah nyampe di Kolose. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana caranya Injil itu bisa disampaikan di Kolose dan Paulus menjadi orang yang dipakai Tuhan di sana, sedangkan dia sendiri nggak pernah ke sana. Kelihatannya hal ini aneh ya. Kalau misalnya di gereja kita aja, misalnya tim gembala kita nggak pernah di gereja, nah kita kan bertanya-tanya bagaimana cara Injil itu bisa disampaikan. Ternyata Tuhan itu pakai beberapa orang istimewa untuk jemaat Kolose. Ada beberapa orang, saya ambil 4 orang, yang berperan di dalam perkembangan jemaat Kolose. Yang pertama adalah Epafras. Siapakah Epafras? Epafras ini mantan narapidana ternyata. Dia bertemu Paulus itu di penjara. Dia bertobat di penjara, kemudian dia keluar, dan dialah yang mendapat kasih karunia Tuhan, yang orang bilang dia adalah pendiri jemaat Kolose. Aneh kan? Dia cuma seorang narapidana. Itu Epafras. Dan yang kedua adalah Tikikus. Kalau kita tanya, siapa ya Tikikus itu? Tikikus itu jemaat biasa. Cuman, Paulus menaruh kepercayaan pada dia. Jadi ketika jemaat Kolose itu dalam kondisi guncang, butuh penghiburan, butuh sesuatu, Paulus cuman apa? Paulus cuman bisa menulis surat. Karena ketika jemaat Kolose ini berdiri, posisi Paulus ada di penjara di Efesus. Jadi dia tulis surat di penjara, dia sampaikan ke Tikikus, Tikikus yang nyampaikan ke jemaat di Kolose. Dia bacakan surat-suratnya. Jadi dia cuma seorang jemaat biasa yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Paulus lewat surat-suratnya. Jadi surat-surat yang ada yang di kitab kita kan ada Kolose ya. Itu surat yang ditulis Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Disampaikan Tikikus untuk jemaat di Kolose. Dan yang ketiga adalah Onesimus. Onesimus itu siapa? Onesimus itu seorang penipu. Dia nipu uang majikannya sehingga dia dipenjarakan. Di penjara bertemu dengan Paulus. Ditobatkan dengan Paulus, setelah dia bertobat, dia kembali ke Kolose dan dia benar-benar melayani Tuhan di sana. Dan orang yang ketiga adalah Filemon. Kalau Filemon ini beda. Filemon ini orang kaya. Dan menariknya,
Filemon ini bosnya Onesimus. Jadi Filemon ini orang yang ditipu oleh Onesimus uangnya. Tapi karena kemurahan Tuhan, Filemon bisa mengampuni Onesimus yang sudah menipu dia dan bersama-sama melayani untuk jemaat di Kolose. Nah, kadang kan kita bertanya, aku ini layak enggak sih Tuhan jadi alatmu? Dengan latar belakang yang kita miliki, Tuhan itu loh nggak melihat siapa kita, apa latar belakang kita, apa kemampuan kita, asal kita mau, Tuhan itu akan pakai kita sebagai alatnya. Contohnya di UCB, kadang-kadang kan kita ngomong, aku loh Tuhan nyanyi aja kadang itu do-nya jadi re, re-nya jadi mi, mi-nya jadi fa, nggak apa-apa, punyalah hati untuk melayani, belajar. Saya juga bukan orang yang pintar nyanyi, saya hanya ya kalau orang nyanyi saya cuma bisa ngikutin. Tapi kalau dikatakan saya bisa nyanyi enggak juga gitu. Saya cuma bisa mengikutin aja. Dan itu loh, ayo semuanya yang tergabung di dalam UCB ini jangan merasa rendah. Aku loh enggak bisa. Aku loh isanya enggak seberapa. Jangan. Yang penting punya hati. Ayo, aku mau jadi alatmu melayani Tuhan. Nah, tapi ada syaratnya. Ada beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama, apa? Belajar. Kadang itu kita itu merasa, ya wis gak bisa, ya wis gini nih aku, wis ini. Mau ya terimaan, nggak mau ya aku keluarkan dari UCB atau dari terima tamu. Kalau terima tamu, asyur, senyum ya. Gak bisa wes mukaku ya seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa senyum? Belajar untuk senyum. Ya kan? Semua itu bisa dipelajari asal kita tuh mau belajar. Ada satu kerinduan saya yang sampai saat ini belum tercapai adalah apa? Saya tuh pingin sekolah Alkitab. Beberapa tahun yang lalu itu saya itu punya kerinduan yang menggebu-gebu untuk sekolah Alkitab. Sampai-sampai saya itu sudah beli formulir salah satu sekolah Alkitab di Surabaya. Saya tekadkan diri, saya ngomong ke suami saya, kok aku boleh tak sekolah Alkitab? Boleh, tak bayarin kamu formulirnya aja. Formulirnya aja ya saudara dibayarin, bukan sekolahnya. Saya beli formulirnya, saya daftar, tapi belum sampai ke sana. Cuman keinginan saya untuk belajar itu masih menggebu. Akhirnya apa? Saya ikut banyak kursus atau ikut beberapa pelatihan pakai Bible Study yang free, dalam arti yang nggak bayar. Saya ikutin, ada barusan saya ikutin ini adalah Bahana Bible Study selama 7 bulan. Nggak apa-apa, tak ikutin. Satu. Karena apa? Hanya apa? Saya pingin belajar, saya pingin tahu lebih. Nah, demikian juga dengan ibu-ibu dan bapak-bapak jangan melihat usia. Kalau dilihat usia, saya kalau sekolah itu saya tuh ditawain sama anak saya. Ketika saya ngomong sama anak saya, mama lo kepingin sekolah Alkitab lagi. Anak saya tertawa. Ma, umur berapa? Iya, tak pikir-pikir iya. Nanti lo temenin mama tahu mama, umur 20, umur 25, mama nggak malu ta, mama sudah hampir 50. Nah, saya ya mikir, iya ya temenin mama lah ya, sudah masih kecil, masih muda-muda lah. Gitu. Cuman kalau kita itu punya keinginan, kita punya kerinduan, ayo kita belajar sama-sama, kita menggali sama-sama, kita bisa sharing, mungkin ngikutin atau gimana, pasti bisa. Belajar untuk mengikuti arahan. Saya lihat Pak Jeffrey juga ketika ngerekam, saya lihat pertama itu tulisannya memang kecil-kecil. Dan saya itu mengakui saya sekarang kesulitan menghafalnya ini juga mungkin karena usia juga ya, jadi kemampuan menghafal ini juga mulai menurun. Cuman ketika Pak Jeffrey kasih satu panduan dengan tulisan yang besar, nah saya semangat, makanya sampai saya yang pertama katanya nyerahin itu karena saya lihat panduannya gampang. Nah untuk itu ibu-ibu dan bapak-bapak, ayo belajar. Panduan yang diberikan, arahan yang diberikan itu adalah untuk kemajuan kita bersama. Malam hari ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Tuhan itu mau pakai siapa saja untuk melayani, meskipun kita bukan orang yang berarti. Dalam arti kita bukan orang yang terkenal, kita bukan orang yang punya kemampuan, tapi Tuhan itu mau pakai siapa saja. Seperti ketika Tuhan mau pakai
Epafras, seorang narapidana. Dan Tuhan juga mau pakai Filemon, orang yang punya uang untuk melayani Tuhan. Tuhan mau pakai siapa saja yang mau. Yang kedua, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Caranya juga salah satunya apa? Ayo, kita mau mengampuni orang lain dan memandang jauh ke depan. Itu hal yang kedua. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Filemon. Filemon bisa menjadi pelayan Tuhan ketika dia melepaskan pengampunan kepada Onesimus dan mereka berdua menjadi rekan sekerja. Kalau tidak, kalau Filemon masih merasa Onesimus ini orang yang sangat merugikan saya, mereka nggak akan pernah bisa bekerja sama. Tapi ketika Filemon melepaskan pengampunan dan dia memandang ke depan, dia rangkul Onesimus dan mereka berdua menjadi rekan sepelayanan. Dan yang ketiga, untuk menambah terus kemampuan kita, ayo kita sama-sama belajar. Kita lakukan yang terbaik semua untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai ayat penutup, nah ayatnya cuma satu. Ya, kita baca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Ayo kita berdiri teguh, kita jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita semua yakin apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Terima kasih untuk semuanya.